Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Oke. Kita mulai pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa kita gunakan untuk di masa depan. Ibu minta tolong satu orang membuka. Baik, sebelum mulai pelajaran, hari ini kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Sebelum kita mulai, Ibu presentasi dulu siapa yang tidak berhadir. Siapa yang tidak berhadir hari ini? Cukup, Bu. Cukup. Ada yang tahu kita hari ini hari apa? Ada yang bertanya? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, kita hari ini masuk pelajaran interaksi sosial. Ada yang tahu interaksi sosial? Kawanan, Bu. Kawanan. Nah, manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi sosial dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik untuk curhat maupun memenuhi kebutuhan hidupnya dan menanyakan kabar kepada teman yang lain. Nah, interaksi sosial merupakan suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Yang terdapat di dalamnya terdapat stimulus dan respon. Stimulus adalah orang yang melakukan obrolan kepada orang lain, dan respon adalah orang yang menanggapi apa yang disampaikan oleh si pemberi stimulus tersebut. Nah, di dalam interaksi sosial itu terdapat ciri-ciri yang bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Yang pertama ada jumlah pelaku harus lebih dari satu. Nah, apabila tidak ada yang menerima stimulus, maka tidak bisa dikatakan sebagai interaksi sosial karena tidak ada yang menanggapi dari stimulus tersebut. Nah, yang kedua adanya komunikasi. Kenapa dikatakan harus ada komunikasi? Ada yang tahu? Untuk penyampaian pesan, Bu. Iya, supaya ada sebagai pesan ini disampaikan di dalam komunikasi. Pesan yang disampaikan tersebut tidak hanya berupa kata-kata, bisa juga simbol. Contohnya, Raji pergi ke pasar, kemudian bertemu dengan Putri. Raji melambaikan tangan. Itu sudah termasuk ke dalam interaksi sosial. Nah, yang ketiga ada dimensi waktu. Dimensi waktu. Karena interaksi sosial itu terjadi pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Artinya interaksi tidak ada batasan waktu. Yang terakhir itu tujuan yang ingin dicapai, baik itu ingin curhat, diskusi, dan lain sebagainya. Nah, sampai sini Anda ingin ditanyakan atau belum paham nih mengenai interaksi sosial
sosial itu cuma terjadi secara langsung nggak Bu? Apa bisa terjadi secara tidak langsung? Nah, ya, bagus sekali. Nah, interaksi sosial tersebut bisa terjadi, ada dua syarat terjadi interaksi sosial, yaitu sekunder dan primer. Nah, primer itu secara langsung kita bertemu di kelas, berbicara, itu interaksi secara langsung. Dan sekunder itu adalah misalkan interaksi melalui WhatsApp, dari HP, Instagram, dan sebagainya. Oke, terus kan. Tepuk tangan mereka. Ada yang lagi ingin katakan? Biar kita semangat, Ibu ingin memberikan kalian games. Nah, sekarang Ibu bilang tepuk 1, sekali gol, tepuk 2, 2 kali, tepuk 3, pas. Oke, paham? Paham. Oke, Bu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, jadi oke, karena bisa silakan maju ke depan. Nah, Adi, Ibu minta kamu berikan contoh interaksi sosial. Contoh interaksi sosial yang primer seperti kita sekarang Bu, interaksi yang terjadi secara langsung di dalam kelas. Kalau contoh interaksi sosial secara sekunder, chatan dengan teman Bu. Oke, silakan Adi. Pertama, Kira dulu. Kenapa ya saya saling teksnya ya Bu? terima kasih atas jawabannya. Dan terakhir, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih aja atas jawabannya. Nah, di dalam interaksi sosial itu tidak ada syarat-syarat tertentu bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Di mana yang pertama harus ada kontak sosial. Nah, kontak sosial tersebut dibagi menjadi dua, yaitu ada primer dan sekunder. Primer itu secara langsung, di mana kita bertemu secara langsung, berjabat tangan, berbicara langsung kepada kita. Dan sekunder itu secara tidak langsung, seperti melalui dunia maya, chat WhatsApp, dan Instagram dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada komunikasi, di mana apabila kita melakukan interaksi harus ada komunikasi antara satu individu dengan individu yang lainnya. Oke, mungkin materi kita cukup sampai di sini saja. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, atau ada teman-teman yang ingin menyampaikan kesimpulan? Oke, silakan Ibu. Interaksi sosial adalah hubungan tinggal balik di dalam masyarakat. Dalam interaksi sosial ada individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Kemudian interaksi sosial itu bisa dikatakan interaksi sosial itu ada jumlah pelaku lebih dari satu, kedua ada komunikasi, ketiga ada dimensi waktu, dan terakhir ada tujuan interaksi. Terima kasih Bu. Manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dalam